RSK Tayu yang menyimpan banyak cerita misteri di dalamnya. Yang konon katanya sudah terbengkalai lebih dari puluhan tahun ya teman-teman, tapi kita nggak tahu keterangan lebih jelasnya itu seperti apa. Dan yang pastinya di dalam sini banyak cerita mistis yang bisa kita ceritakan nanti. Jangan kemana-mana, ikutin terus video kita sampai akhir.
Ya, RSK Tayu, satu kebanggaan teman-teman, Bayang Jejak Misteri bisa explore rumah sakit Kristen yang berada di daerah Pati. Pati itu berada di Jawa ya Mas ya? Ya. Dan pada malam hari ini ditemani oleh Mas saya, rumah sakit yang benar-benar bagus banget untuk dieksplor teman-teman. Karena apa? Dari yang kita dengar cerita-cerita orang di dalam ini masih banyak sekali peninggalan-peninggalan dulu waktu rumah sakit ini masih beroperasi. Dari mobil ambulansnya, bunkernya yang masih banyak tempat tidur dan segala macam. Tadi pas kita baru awal masuk ke sini kita banyak nemuin bekas gorden, selimut dan masih ada bekas suntikan seperti itu ya teman-teman. Dan mau bertanya dulu sama Mas gimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Untuk sejauh ini Mas, asistensinya itu seperti apa sih? Kalau untuk yang saya rasakan lumayan besar ya. Tapi di sini dominan ini kebanyakan wanita. Seperti tadi pas kita mau masuk tadi terlihat sosok suster ya. Dia seperti mengintai kita, seperti tanya ada apa. Tadi teman-teman udah ngelihat sedikit cuplikan dari IGD ya. Di dalam ruangan itu masih banyak sekali meja dan bangku serta dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Dan kayaknya udah cukup, kita nggak bakal ke sana ya teman-teman ya. Kita bakalan menjelajahi dalamnya yang banyak sekali ruangan-ruangan, tentunya rumah sakit banyak ruangannya, entah itu ruangan untuk penderita paru-paru atau lain sebagainya teman-teman. Jadi kita akan explore lebih lanjut ke dalam sana. Kita lebih dalam lagi. Ya Mas, kita boleh berhenti sebentar. Kalau teman-teman bisa melihat sendiri ke arah jendela ya. Jendela zaman purbakala teman-teman. Berbeda dari rumah sakit modern zaman sekarang yang kalian pernah lihat mungkin ya. Ini udah sangat jadul banget teman-teman. Bagus banget untuk kita explore. Tapi kalau teman-teman penasaran dalamnya seperti apa, boleh masuk. Coba kita cek dulu, bisa nggak ya? Bisa dimasuki, coba ya kita masuk teman-teman. Assalamualaikum. Wah ternyata di dalam sini ada satu kasur. Dan gak hanya satu ruangan aja, di dalamnya ada banyak ruangan. Dan seperti yang warga sekitar kasih tahu kepada kita sebelum masuk ke dalam sini, banyaknya ruangan itu benar ada ya teman-teman. Saya kira di sini hanya ada satu ruangan aja, tapi enggak. Di dalam masih ada lagi. Keren banget ya teman-teman ya. Dari kasurnya aja kelihatan sekali kasur zaman purbakala. Kita lebih dalam lagi. RSK Tayu Pati. Wow, benar-benar nggak terbayangkan banget Bayang Jejak Misteri bisa sampai di Pati teman-teman. Dan tunggu video selanjutnya kita bakalan jelajah Pacitan. Tapi kita nggak usah ngobrolin soal Pacitan dulu. Kita lebih dalam lagi menikmati setiap ruangan yang ada di RSUD Pati ini. Ya, seperti yang bisa saya lihat dan teman-teman lihat ke dalam, boleh dilihat dulu sedikit. Banyaknya kasur seperti itu, sepertinya ini ruangan rawat inap ya teman-teman ya. Dan sejauh ini untuk pernafasan bisa dibilang gitu ya, udaranya cukup minim sekali di sini teman-teman, pengap. Dan apa sih yang Mas lihat? Kita baru sampai di sini loh. Kalau di sini saya lihat banyak sekali sosok pocong ya, yang matanya tuh menyala merah. Seperti emosi, seperti marah karena akan kehadiran kita di sini seperti mengganggu mereka. Ya, konon katanya warga juga pernah melihat adanya sosok noni Belanda, Mas. Kalau Mas bisa lihat, itu ada nggak sih? Atau belum tahu karena kita belum ke ruangan itu? Memang di sini terdapat sosok noni Belanda, tapi saya ingin mendalami lagi itu benar noni Belanda atau bukan. Ya, karena saya belum menemukan dari tadi ya.
Ya, kita sudah ke ruangan sebelah sini, kita boleh ke sini teman-teman, karena, nggak boleh ada ruangan yang sampai terlewatkan, karena ini benar-benar bagus banget teman-teman. Tapi di sini cuman ruangan, 1 gitu aja, jadi kalian boleh masuk ke dalam. Seperti ruangan sebelumnya, ini adalah ruangan rawat inap ya. Cuma saya nggak tahu ini ruangan rawat inap untuk anak-anak atau dewasa. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Kayaknya setiap ruangan di RSK Tayu ini nggak kekunci ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat ke sini juga adalah ruangan yang sama, ruangan rawat inap. Yang saya bikin penasaran ruangan untuk penderita paru atau semacamnya itu ada di mana, nanti kita cari ya teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman bisa menyaksikan dari rumah, ini benar-benar rumah sakit yang, wah, sungguh luar biasa. Tapi kenapa ya, setiap saya menjelajahi tempat terbengkalai, pertanyaan yang selalu saya tanyakan, kenapa bisa terbengkalai seperti itu, teman-teman? Apakah dipindah lokasikan atau seperti apa? Kita lebih masuk lagi yuk. Ruangan yang sama, yang ada kasurnya, tetapi sedikit berbeda karena dia lumayan lebar dan kayaknya pernah disekat aja dengan triplek seperti ini teman-teman. Nggak tahu ya ini ruangan apa, apakah, oh dari gambarnya sepertinya ini ruangan untuk bidan, untuk ibu yang melahirkan seperti itu teman-teman. Boleh lihat lebih dalam? Teman-teman, kalau misalnya dari dokumen foto ya, yang bisa saya lihat di sini, tapi teman-teman nggak usah ngeliat foto-fotonya ya. Ini adalah ruangan khusus anak untuk ibu melahirkan atau anak imunisasi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari ruangan yang teman-teman udah lihat juga sepertinya teman-teman bisa menyimpulkan. Ya mas, selain sosok pocong, sosok apa lagi yang ada di sini yang mas bisa lihat? Barusan di kamar ini terdapat sosok pocong dan wanita ya yang sedang mengintip, dan di sini ada terdapat sosok ibu hamil tapi dia lebih menyerupai itu kuntilanak karena rambutnya itu apa ya, seperti nggak kurus. Ya, itu sosok yang menarik ya untuk kita ajak ngobrol juga sih sebenarnya. Bisa nggak sih mas kita ajak ngobrol dia? Atau kita cari sosok lainnya aja? Tapi insya Allah nih saya penasaran sama sosok wanita ini ya. Dia seperti sedang mengandung nih. Jadi kita panggil mediator kita nggak sih? Ya kita akan coba coba. Boleh boleh. Mohon maaf ya teman-teman, dari tadi ada di sini kalau kalian bisa lihat juga lantainya banyak berserakan ya. Jadi langsung aja kita panggil mediator kami pada malam hari ini, Mas Charlie boleh bergabung, udah bergabung mediator Bayang Jejak Misteri pada malam hari ini. Mas Charlie, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Kita lagi jalan-jalan ke Pati, jauh banget nih dari tempat asal kita, bener nggak? Iya jauh banget ini. Tapi seru nggak Luar sih biasa seru banget ini. seru ya. Em, Luar Sebelumnya biasa. nih teman-teman mediator kita juga bisa merasakan hal seperti itu, bukan cuma merasakan bisa melihat juga. Dan Mas Ardi ngelihat nggak sih sosok yang Iya, hamil? ini sudah dekat kita ini. Ya, jadi teman-teman kita bakalan ngajak berbincang sosok tersebut, pasti bakalan seru banget. Jadi Mas silakan langsung. Siap-siap. Ya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa? Namanya siapa? Bu Ani. Ibu Rani. Ya, Ibu Rani sebelumnya pernah ke rumah sakit ini nggak? belum. Belum pernah. Lagi hamil itu dipegang Ya, perutnya kenapa? sakit. Kenapa? Sakit. Sakit kenapa? Sakit. Sakit kenapa? Dari tadi ngeliatin kita lagi sport, ada yang ingin dibicarakan. Ingin tahu aja. Kenapa ada orang di sini ya? Kenapa ada Iya, orang? Nah, di ruangan ini apakah ini tempat ternyaman untuk Ibu Rani atau seperti apa sih? kurang. Kurang. Tapi kenapa dari tadi ngintai kami terus? Kenapa sosok Anda ada di tempat ini? Saya baru di sini. Baru. Itu kenapa perutnya lagi Sakit. hamil atau seperti apa? Sakit. Tapi sedang mengandung 4 bulan. 4 bulan. Iya. Riwayatnya seperti apa sih sampai bisa ada sosok Ibu Rani? Gagal. Apa? Gagal. Kenapa? Gagal lahir. Gagal lahiran. Meninggal dalam. Meninggal di dalam. Iya. Sehingga Ibu Rani juga gugur seperti itu. Iya. Banyak teman-teman Ibu Rani. Yang sosoknya sama seperti Ibu Rani sedang mengandung banyak juga. Banyak juga. Mau kemana? Mau ngajak kita kemana? Mama, di sini aja. Sayang sama anaknya. Iya, sayang. Di sini suka ada yang iseng nggak sih menurut sepengetahuan Ibu Rani? Tidak. Nggak ada. Tapi kalau misalnya ada yang datang ke sini nggak masalah atau seperti apa? Atau merasa terganggu? Terganggu kadang. Jadi Apa Mas, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. jadi Mas untuk kelanjutannya untuk Ibu Rani apakah ingin didoakan aja seperti atau seperti apa? Oke, sekarang pulang aja ya Bu Rani ya. Bismillah. Ya, Mas ingin nanya sedikit untuk sosoknya lebih lanjut. Seperti apa sih bentuknya? Boleh Mas Charlie bergabung dulu sebentar. Kalau untuk sosok yang tadi itu dia lebih dominan seperti kuntilanak, tapi perutnya itu seperti orang ingin melahirkan. Cuma rambutnya itu nggak tertata rapi, jadi kayak nggak kurus. Selalu kesakitan mimiknya seperti itu. Ya, dari tadi dia ngelatih kita di balik tembok itu. Ya Mas, apakah ada sosok yang sama seperti Ibu Rani atau lainnya? Kalau untuk sosok Ibu Rani, ini baik terdapat sosok ibu hamil. Ya. Tapi untuk seperti Ibu Rani ini dominan seperti kuntilanak. Cuma perutnya seperti sedang mengandung. Ya, jadi apakah seram atau seperti apa sih Mas? Kalau dibilang seram ya lumayan karena rambutnya itu seperti nggak kurus. Ya, karena dia pun nggak seperti layaknya manusia yang sedang hamil seperti itu ya. Ya. Makanya dia yang kita panggil untuk berbincang kepada kita gitu ya. Ya teman-teman sepertinya udah cukup untuk Ibu Rani adalah sosok yang mas saya lihat sedang hamil dan kesakitan. Ya udah cukup, jadi kita lanjutkan aja explore kita lebih dalam ya teman-teman ya. Ya teman-teman kalau untuk saklar lampunya sendiri sudah kayaknya nggak berfungsi ya. Dan untuk ruangannya lagi dan lagi ada kasur. Seperti ini ruangan ibu dan anak. Untuk ruangan di sini udah cukup. Coba kita masuk lebih dalam. Sepertinya ruangan berbeda ya. Karena setiap rumah sakit itu untuk pasien-pasiennya sendiri dengan riwayat yang berbeda akan dibedakan setiap ruangannya. Kalau teman-teman bisa lihat ke sini, ini adalah jalan keluar di lorong pertama awal kita masuk ke ruangan ini ya teman-teman ya. Tapi sepertinya ini nggak bisa kita keluar dari sini. Kalau teman-teman bisa lihat ke sana, iya nggak sih bisa dibilang kalau itu ambulannya ada di situ? Karena kalau teman-teman bisa lihat, di sana masih ada lorong juga. Wah, cukup besar ya Raskatayu ini. Kita bisa masuk ke sini teman-teman yuk. Kali kita bisa melihat sosok yang lebih bagus lagi di dalam. Dan ruangan yang bagus ya.
Ya, seperti yang saya bilang, teman-teman, setiap ruangan di sini nggak dikunci, teman-teman bisa lihat ke dalam deh. Di situ seperti di sini seperti ruangan untuk perawat ya. Dan di pintu tadi kita melihat tulisan pasien dilarang masuk. Ini di kamar ini terdapat sosok kuntilanak merah. Ya, untuk lebih jelas ya Mas, tolong diceritakan. Kalau untuk di kamar ini terdapat sosok kuntilanak merah ya. Dan tadi pas kita melihat keluar itu terdapat manusia berkepala serigala. Tapi badannya manusia, kepalanya serigala. Ya, untuk ruangan yang Mas sebut tadi ada sosok kuntilanak merah. Di situ ada satu kasur teman-teman, tapi sepertinya kasur untuk operasi ya, bukan untuk pasien rawat inap. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman boleh masuk ke dalam. Teman-teman udah lihat sendiri kasur yang berbeda, sepertinya untuk untuk kasur sepertinya bukan operasi sih ya, karena itu kasurnya nggak terlalu pantas untuk operasi teman-teman. Sepertinya untuk dokter gigi seperti itu teman-teman, untuk orang periksa gigi atau semacamnya. Boleh kita di sini. Banyaknya barang-barang di sini, boleh masuk aja. Entah itu pembersih kamar mandi pasien dan semacamnya. Seperti ini berangkas untuk bahan-bahan kimia ya. Nggak ada obat-obatan di sini. Sepertinya udah cukup. Kita explore lainnya lagi. Dan tadi ada dua sosok yang disebutkan. Yang pertama adalah kuntilanak merah dan yang kedua adalah sosok yang menyerupai serigala tapi badannya manusia. Mas, apakah kita akan berbincang dengan sosok tersebut atau gimana? Boleh, tapi ada yang lebih menarik perhatian saya lagi ya. Di kamar ini terdapat sosok yang dibilang suster ngesot, tapi dia nggak merayap di lantai, tetapi dia di atas dinding dia. Oh, itu lumayan mengerikan juga ya. Gimana cerita dia merayap di dinding loh? Ini kayaknya baru pertama kali Sosoknya kita. itu seperti suster. Orang bilang kan suster ngesot, tapi dia merayapnya di atas dinding, bukan di bawah dia. Di mana lebih tepatnya, Mas? Di kamar ini dia. Oh, ada ke sana ya, teman-teman. Dia merayap di atas ya, teman-teman. Ya, teman-teman, di sebelah kamar sebelum ini adalah tempat bahan kimia seperti itu ya, untuk membersihkan kamar pasien, lantai, atau bekas darah seperti itu ya. Tapi untuk ruangan ini adalah ruangan yang berbeda. Ini tempat untuk menaruh inkubator bayi dan semacamnya, teman-teman boleh melihat. Dan juga ada kasur bayi. Ini adalah rumah sakit yang benar-benar bagus banget ya, teman-teman, karena banyaknya barang di sini belum ada yang hilang satu pun, teman-teman. Ya, Mas, kita balik lagi ke sosok suster itu. Ada di mana dia? Dia ada di ruangan ini. Apakah dia masih ada? Masih dia melihat kita dari tadi. Sosoknya seperti apa sih? Apakah serem, berdarah, atau seperti apa? Kalau berdarah sih enggak ya, cuma dia mirip seperti suster. Suster benar-benar wajahnya manusia. Iya. Tapi dia yang anehnya itu dia merayap ke atas tembok nih, ke atas-atas. Dia bukan di bawah dia. Dengan pakaian susternya seperti Iya. itu. Kita lanjut lagi. Ya. Ya, teman-teman, ini adalah kalau bisa digambarkan ya, sepanjang lorong dari sana ke sini adalah tempat untuk ibu dan anak ya. Dan di sini adalah ruangan untuk perawatnya, menyimpan segala macam yang diperlukan untuk ibu dan anak tersebut. Yuk teman-teman, kita masuk sini. Ya teman-teman, masih banyak barangnya. Kita bisa lihat di sini piring dan ada rantang zaman purbakala dengan
Apa ini ya? Kasur apa bukan ya yang sudah berdebu sekali? Sepertinya benar ya. Di sini kasur untuk ibu yang sedang mengandung, memeriksa kehamilannya seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh masuk ke dalam, boleh lihat ke dalam. Ya, kalau untuk kalender tanggal terakhir rumah sakit ini beroperasi belum kita temukan ya teman-teman. Semoga kita temukan nanti di ruangan selanjutnya. Dan sepertinya sebelum penutupan ruangan ibu dan anak ini, di sana masih ada tirai. Kita masuk dulu ke dalam, setelah itu kita ke lorong selanjutnya ya. Ya, teman-teman kayaknya saya agak sedikit ngeri ya, banyak sekali inkubator bayi. Tapi Mas di sini ada sosok bayi seperti itu nggak sih? Kalau dibilang bayi sih nggak ada ya kalau yang saya lihat. Tapi di sini banyak sosok pocong itu kecil-kecil banget. Jadi seperti sosok apa ya? Kalau dibilang tuyul sih bukan tuyul, tapi dia Tapi dibungkus seperti itu. dibungkus seperti pocong. Kecil-kecil dia. Nggak nggak ada setengah meter lah. Tapi banyak. Ya, di sini benar-benar setiap ruangannya masih ada kasurnya teman-teman, dan di sini ada inkubator bayi. Tadi kita lihat di sana dan di sini kita lihat lagi. Di sini masih banyak bekas perban-perban untuk ibu melahirkan ya teman-teman ya. Rumah sakit yang cukup besar, apalagi setara RSK Tayu di zamannya. Nggak mungkin di sini nggak bisa melahirkan ya teman-teman. Apalagi sekelas inkubator pun di rumah sakit ini ada. Teman-teman boleh lihat lebih jelasnya. Teman-teman, mungkin karena udah lama banget terbengkalai, banyak banget kelelawar ya. Tapi untuk kotorannya Mas di sini sedikit ya. Iya. Kita kayaknya dari tadi ngelihat nggak separah tempat yang kita eksplor sebelumnya seperti gedung atau segala macam sampai temboknya kotor ya teman-teman. Kayaknya untuk ruangan di sini dari awal sampai ujung sini sudah cukup. Kita lanjut ke terowongan selanjutnya yang nggak tahu mungkin di situ lebih ekstrim lagi barang-barangnya. Jadi ikutin terus ya teman-teman. Ini adalah terowongan selanjutnya yang akan kita eksplor yang teman-teman tadi lihat. Terowongan sebelah sana dikunci, di sini enggak. Coba kita cari di sana ambulannya, apakah ada ya? Assalamualaikum. Kalau untuk suhunya sendiri di sini sedikit berbeda ya, nggak pengap seperti di dalam ya teman-teman. Mungkin karena ruangan terbuka. Ya teman-teman bisa lihat ke sana, itu adalah lambang RSK Tayu.
Ya teman-teman bisa lihat di sana ada kamar operasi. Seperti apa bagusnya kamar tersebut? Coba yuk kita masuk. Dan sepertinya kita sudah sampai di lokasi yang dimana banyak pasien penderita yang cukup bisa dibilang bahaya ada di sini teman-teman. Seperti ruang operasi ini. Tapi kita nggak tahu ini ruang operasi untuk apa ya. Untuk pelang-pelangnya sendiri sudah ada yang tidak ada, jadi kita nggak tahu ini ruangan apa. Tapi coba kita cari tahu dengan kita memasuki di dalamnya ada barang atau enggak. Teman-teman, ayo kita masuk yuk. Nggak usah masuk sih kalau di ruang ini. Nggak usah. Soalnya ada yang melarang kita untuk masuk ke ruangan ini. Boleh Karena cerita terdapat nggak? apa? Ini baunya ini anjir banget di ruangan ini. Seperti bau amis darah. Kita dilarang untuk memasuki ruangan ini. Tapi kalau mau di ruangan ini aja kan. Di sini Ya. juga lumayan ekstrim nih. Teman-teman, untuk ruangan operasi juga ya. Untuk ruangan operasi atau TB paru sepertinya kita nggak usah masuk ya. Karena berbahaya juga. Takutnya ada apa-apa juga ya. Takut terjadi hal-hal yang nggak Ya, diinginkan. benar. Kita masuk aja ke dalam. Assalamualaikum. Entah ini ruangan apa ya teman-teman ya. RSK Tayu itu adalah rumah sakit Kristen ya. Seperti yang kalian lihat banyak simbol salib di sini. Tapi kalau kita boleh lihat ke dalam, ayo masuk ya. Boleh teman-teman masuk ke dalam. Boleh teman-teman lihat ya sekeliling ada pampers bayi. Ruangan apa ya ini teman-teman? Karena kenapa ada pampers bayi juga? Padahal tadi kita di sana udah nemuin ruangan ibu dan anak. Ayo kita keluar. Banyak dokumen-dokumen juga yang masih ada di sini. Tapi dari tadi kita belum nemuin kalender ya teman-teman. Coba kita ke sini. Ke sini boleh teman-teman. Wah, ini ruangan yang cukup luas ya. Ya teman-teman, kita nggak nemuin kalender, tapi kita nemuin ini. Rumah Sakit Kristen Tayu tahun 2001. Entah itu dibangunnya RS ini atau tidak beroperasinya lagi rumah sakit ini. Oh, jadi RSK itu K-nya adalah Rumah Sakit Kristen Tayu seperti itu ya teman-teman ya. Pantesan RS ini lebih terkenal dengan sebutan RSK. Kalau di sini kita bisa lihat ini adalah piala untuk rumah sakit ini bisa dibilang rumah sakit yang paling bagus mungkin pada zamannya ya, pada tahun 1989. Oke, kita masuk lagi yuk. Untuk kalender kita belum nemu. Teman-teman, ini asik banget nggak sih? Aqua zaman purbakala, teman-teman. Dengan airnya yang sudah tidak bagus lagi, ada bulir-bulir seperti itu saking lamanya. Teman-teman boleh lihat lebih dalam lagi. Tahun kapan ya? Kayaknya kita udah nggak bisa nemuin minuman dengan label seperti ini ya teman-teman. Coba kita masuk lagi, siapa tahu kita lihat bisa nemuin kalender. Oh, 2013. Ya benar teman-teman, Juli 2013. Apakah tahun ini sudah tidak beroperasi atau seperti apa? Coba kita lebih dalam lagi. Banyak sekali dokumen-dokumen di sini teman-teman. Tapi sepertinya untuk ruangan ini sudah mentok sampai di sini aja. Dan kalau kita bisa lihat ke kanan sana, ada papan tulis yang cukup besar. Seperti ini untuk ruangan dokter atau segala macamnya, dokumen yang cukup banyak untuk input segala macam data yang ada di rumah sakit ini, teman-teman. Dan kayaknya sudah cukup untuk ruangan ini ya.
Untuk AC-nya pun sudah dijebol, nggak tahu dengan siapa ya. Teman-teman, ini adalah di luar dari ruangan yang barusan kita explore. Kita explore sekali lagi di ruangan ini, karena di pojok situ adalah toilet. Kayaknya nggak usah kita explore, kita kesini aja, abis itu kita ke ruangan selanjutnya ya. Ya teman-teman, di sini ada satu bunker. Dan sama seperti ruangan sebelumnya, banyak dokumen, dan di sini ada amplop RSK Tayu. Boleh dilihat. Dan di kanan sana masih ada ruangan lagi, tapi kayaknya saya nggak usah masuk, teman-teman aja yang masuk ya. Dan di sini ada tapi sebelumnya saya jelaskan teman-teman, saya nggak ngebuka dokumen penting dari rumah sakit ini ya. Jadi kayaknya udah cukup untuk ruangan ini, teman-teman boleh masuk ke dalam untuk melihat di dalam itu ada apa. Teman-teman, untuk ruangan operasi dan ruangan yang tadi kita explore, yang nggak tahu itu ruangan apa, tapi banyak banget dokumen. Kita lanjut ke sana yuk. Kita cari, kita ulik di mana itu mobil ambulannya. Ya teman-teman, itu sedikit berbeda tapi nggak tahu itu apa ya. Coba kita ke sana. Rumah tangga itu. Ya, kalau teman-teman bisa lihat ke sini, sepertinya di sini ruang untuk keluarga menunggu ya. Ketika dia, wah teman-teman, barusan ngedengar ada suara. Tapi di sini itu kayaknya dulu itu tempat untuk keluarga menunggu yang udah lelah banget di ruangan pasien. Jadi mereka mungkin hirup nafas segar atau makan-makan sedikit di sini ya. Oke, kita boleh lanjut lagi. Tapi sepertinya di sana buntu nggak sih? Iya. Ya teman-teman, kalau kita bisa lihat di pojok situ buntu, tapi saya tertarik sama satu ruangan di sini. Terbuka dari tadi, coba ya. Ini sepertinya ruangan terakhir yang bakal kita explore di deretan sini ya. Saya penasaran banget teman-teman, yuk boleh kita masuk. Wah teman-teman, dengan pintu yang cukup berbeda, pintu yang cukup tinggi ya, dengan ruangan yang banyak. Boleh kita masuk ya. Wah teman-teman, oke saya nggak salah pilih ruangan deh. Saya tertarik sama ruangan ini, dan di sini ada ruangan yang cukup luas. Boleh yuk kita masuk. Ya, teman-teman, kalau misalnya saya boleh agak nilai sedikit ya. Sepertinya dulu RS Katayu ini adalah rumah sakit ternama, tapi untuk ibu dan anak ya, benar nggak sih? Karena dari tadi saya ngelihat foto anak gitu, dari foto imunisasi anak atau info-info tentang anak.
usia beberapa bulan, itu banyak banget teman-teman. Dan di sini pas kita masuk ruangan ini itu ada juga kayaknya ini emang rumah sakit ternama untuk ibu dan anak, tapi ada juga ruangan operasinya seperti itu. Dan kayaknya di sini juga kata warga sekitar ada tempat pemandian mayat, nggak tahu benar apa enggak, nanti kita cari. Karena untuk ambulannya sendiri kita belum nemu. Coba yuk lebih dalam lagi yuk. Ya, kalau untuk bangkunya sendiri, bangkunya tidak jauh berbeda dari bangku di depan ya. RSK Tayu, Rumah Sakit Kristan. Dan di sini ada satu meja. Apakah untuk berbincang-bincang dokter dan suster atau dokter dan pasien, nggak tahu juga sih. Ayo, boleh lebih dalam. Ini tempat buat ibadah ini seperti ini. Coba teman-teman boleh ngelihat sampai akhir sana, teman-teman. Sampai akhir ke sana. Kalau dilihat nih seperti tempat untuk ibadah ya. Iya. Ruangan yang berbeda dari ruangan sebelumnya, ini ruangan yang cukup besar dengan atap yang tinggi, dengan jendelanya yang tinggi bisa kalian lihat, dan pintunya yang tinggi juga. Kalau Mas lihat di sini tempat untuk apa sih? Kalau dilihat dari ruangannya ini tempat untuk ibadah ya. Dari tadi kita tuh diikutin sama sosok anak-anak kecil, wanita banyak dari tadi ngikutin kita terus. Ya, berbeda dari ruangan sebelumnya, sosok anak kecil yang dibungkus seperti pocong. Di Beda. sini beda, Mas. Tapi sosok anak kecil cewek ini nih seneng akan kehadiran kita rame-rame. Jadi seperti ingin mengajak bermain. Bisa nggak sih kita ajak ngobrol dia? Ya insya Allah kalau mau dicoba. Berarti kita ajak mediator kita ya. Ya teman-teman, sebelum kita explore ke lain tempat, kita panggil dulu mediator kita untuk bergabung kembali, untuk kita ajak berbincang sosok anak kecil yang ada di sini. Sepertinya ini gereja kecil untuk mereka ya teman-teman. Boleh yuk mediator kami untuk bergabung. Mas Charlie udah bergabung kembali nih. Jadi langsung aja kita ajak ngobrol sosok anak kecil tersebut ya teman-teman ya. Belajar siap. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Namanya siapa namanya? Mau kemana? Sini aja di sini. Mau kemana kamu? Oh duduk. Senang duduk di situ. Iya. Temennya banyak nggak? Banyak nggak temennya? Banyak. Sosoknya seperti apa? Boleh digambarkan? Boleh diceritakan? Aku perempuan. Perempuan. Rambutnya panjang nggak? Gimana Kita rambutnya? tuh mau ngapain? Kan tahu. Ini nggak ganggu kan? Untuk sosoknya sendiri Mas, tingginya itu semana sih Mas? Ini sosok anak kecil ya, perempuan. Dari tadi ngikutin kita. Ada sekitar 3-4 sampai anak perempuan. Hmm. Sepertinya senang akan kehadiran kita. Untuk Jadi sosoknya ini tingginya itu nggak mengganggu. dengan pakaiannya yang seperti apa? Kayak seperti anak-anak, tapi dia pakainya nggak seperti anak-anak sekarang. Seperti Hmm. anak-anak pada zaman Belanda dulu. Dengan wajahnya yang putih atau seperti apa? Ya, sosoknya di bawah mukanya pucat. Jadi ini salah satu dari anak-anak yang ada beberapa itu Mas? Iya, kita dari tadi. Ya, Ada yang mau disampaikan ya? Tidak. nggak ada, cuman senang aja ya kita tiba-tiba masuk ke sini. Cuma senang aja banyak orang ya. Takut nggak?
Enggak juga. Tapi ada nggak sih sosok yang kamu takutin di sini? Ada di mana sih dia? Wujudnya seperti apa? Apa wujud apa itu? Oh, serigala. Bukan manusia itu. Jadi dia yang menguasai tempat ini. Banyak. Kamu kalau main di sini aja di gereja ini, nggak pernah keluar. Kamu tahu nggak sih ambulan itu ada di mana? Gak boleh tahu. Oh, kamu nggak boleh tahu atau aku nggak boleh tahu? Kalian nggak boleh tahu. Aku nggak boleh tahu. Aku cari tahu sendiri. Iya. Pulang aja ya. Teman-teman, itu adalah sosok anak kecil yang seperti apa, Mas? Boleh dijelaskan? Ya, kalau untuk dari pakaiannya seperti pakaian anak-anak pada zaman Belanda ya. Karena kalau saya lihat nih, pakaian ini kayaknya di Indonesia kayaknya nggak ada. Jadi seperti sosok-sosok anak-anak Belanda gitu. Tapi kalau untuk dilihat dari mukanya, apakah anak Belanda atau Mirip asli mirip kayak Indonesia? anak-anak Belanda. Ada beberapa perempuan. Sekitar ada 3 sampai 4. Ya, dia ada di ruangan ini aja ya. Iya. Ya, kayaknya untuk tempat ini udah cukup ya teman-teman ya. Kita cari tahu di mana mobil ambulans itu yang dari tadi kita cari keberadaannya. Dan siapa tahu kita bisa nemuin kamar mayat di sini ya teman-teman. Teman-teman, dari tadi dengar nggak sih ada suara desisan? Tapi nggak tahu itu dari hewan atau dari apa ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat ke arah sana, Mas, boleh di center. Ada satu anak tangga. Kayaknya ini rumah sakit, lantainya ada lagi ya. Coba ya. Teman-teman boleh lihat ke arah kanan dengan banyaknya lubang, tapi ini sepertinya bukan kaca ya. Kunci. Ya teman-teman, ini adalah dapur yang cukup besar ya. Banyak kayak pasien di sini, rumah sakit ini juga membutuhkan dapur yang cukup besar. Jadi teman-teman boleh ngelihat dari sini aja. Ya teman-teman, untuk ruangan ini sepertinya sudah cukup jelas. Kita lanjut lagi. Dan ini ruangan nggak bisa dibuka. Teman-teman bisa ngeliat dari sininya aja ya. Ya teman-teman, untuk rumah sakit ini luas banget ya. Kayaknya udah cukup lelah. Teman-teman juga bisa lihat ke dalam. Ini kalau dideskripsikan ruangan apa ya? Kayaknya kantin ya teman-teman ya. Ya, ini seperti kantin. Jadi dulunya kantin yang agak masuk ke dalam. Jadi kalian untuk keluarga pasien kalau mau makan atau segala macam harus lebih masuk ke dalam sini. Apa yang Mas lihat? Di sini terdapat sosok
ular ya berkepala ada apa kepalanya ada tanduknya. Dari tadi ngikutin kita terus nih. Untuk ularnya itu warnanya apa, Mas? Warnanya hijau tapi dia besar, tapi ada tanduknya dia. Tapi nggak masalah kita melanjutkan ekspor kita. Enggak masalah. Ya teman-teman nih. Oh, ini gudang logistik. Ya, kayaknya kalau saya pernah lihat infonya dari warga sekitar, kita harus memasuki gedung paling belakang dulu untuk mendapatkan mobil ambulan itu, teman-teman. Tapi ada satu pintu yang menghubungkan langsung ke mobil ambulan itu. Tapi pintunya di mana ya? Ini gudang logistik. Sepertinya ambulannya nggak ada di sini ya. Seperti di ruang jenazah ambulan itu. Kayaknya kita nggak usah naik ke lantai 2 nggak sih, Mas? Nggak usah sih, kita cari tahu ambulannya aja. Saya penasaran Ya, banget sama ambulannya. karena sudah terlalu lelah banget ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ya. Teman-teman, tadi kita pengen meninggalkan tempat ini. Tempat yang kalian sudah lihat di sebelah sana ada apa ya, karena nggak saya masuk ke dalam. Ternyata pas kita keliling tadi, ternyata mobil ambulannya di sana, teman-teman. Apakah sama seperti yang warga bilang, berwarna putih dan semacamnya? Coba yuk. Kita ngedapetin mobil ambulan. Ya, seperti yang saya deskripsikan tadi, teman-teman. Mobil ambulannya itu ada di satu pintu dan menghubungkan dengan luar. Ya, luarnya adalah ini. Ini adalah tempat taruh mobil, apa namanya? Mobil jenazah, mobil ambulan. Ya, ini adalah tempat ditaruhnya mobil tersebut. Dan kayak di rumah sakit ini cuma ada satu mobil ambulan. Coba kita lebih masuk ke dalam ya. Kita bisa buka nggak sih, Mas? Biar teman-teman nggak penasaran. Boleh teman-teman lihat ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri konten kami pada malam hari ini, Mas saya ingin melakukan interaksi dengan sosok yang ada di sekitar mobil ambulan ini. Sebelum itu, Mas boleh diceritakan apa yang Mas lihat? Ya kalau di sekitaran mobil ambulan ini terdapat sosok mukanya hancur ya. Dan ada sosok pocongnya juga. Ini kalau pada malam hari kalau saya lihatin ini mobil ini seperti hidup sendiri. Ya, kalau bisa dilihat, Mas, ini apakah mobil sudah sangat lama sekali ada di sini? Ya ini lumayan cukup lama ya. Ya, dengan modelnya yang benar-benar sudah berubah kali ya, teman-teman ya. Untuk sosok yang mukanya hancur, apakah wanita atau pria, Mas? Ya dia laki-laki, dia seperti tidak senang akan kehadiran kita di tempat ini.
Apa kita membutuhkan mediator? Iya, saya penasaran banget nih, kenapa dia ada di sini? Ya boleh Mas Charlie untuk bergabung ya teman-teman ya. Di sini yang seperti Mas ceritakan ada 2 sosok. Untuk sosoknya sendiri yang akan Mas panggil itu sosok apa, Mas? Saya penasaran banget nih yang main pertanyaan curi ini nih. Ya, Energinya cukup kuat banget ya. ya, Mas Charlie sudah siap? Sudah. Sudah, boleh silakan nih Mas Charlie. Bismillah. Oh, masuk. Assalamualaikum. Kenapa Anda tidak menjawab salam dari kami? Dengan siapa saya berbicara? Tidak perlu siapa. Terus kenapa Anda ada di tempat ini? Ini ambulan Anda yang menjaga. Saya. Sini. Kenapa ambulannya sering nyala sendiri? Saya main. Anda ada urusan apa datang kemari? Oh, kami hanya ingin tahu aja. Kami ingin eksplor, ingin silaturahmi. Apakah Anda sudah izin dengan penghuni sini? Ya, insya Allah kita sudah izin. Dengan ketua saya yang ada di sini. Kita hanya ingin tahu aja nih, katanya nih, ini ambulan sering nyala sendiri, sendiri. Mau apa Anda? Anda diam aja sini. Diam. Diam. Kami hanya ingin ekspor, mencari tahu. Kami nggak mau ngapa-ngapain, jadi Anda tenang. Anda tenang aja, tenang. Anda bisa tenang nggak? Tenang. Kita di sini nggak mau ngapa-ngapain, hanya ingin cari tahu aja. Apa Anda sudah lama di tempat ini? Ya, sudah lama. Anda merasa terganggu akan keadaan kami di sini? Sebelum terbengkalai saya sudah di sini. Banyak warga yang bilang di sini ambulannya. Anda sabar. Anda mau pulang? Seharusnya Anda yang pulang. Ya udah, kami sebentar lagi kami akan pulang. Ya udah, Anda pulang ya. Allah. Ya, sosok yang wajahnya rusak ya Mas barusan ya. Untuk Mas Charlie sendiri yang dirasakan apa Mas? Panas. Panas. Panas dan pusing pala. Ya teman-teman, sejauh ini juga saya merasakan kayak badan tiba-tiba enteng ya. Semoga nggak ada hal yang nggak diinginkan ya. Kayak pengen pingsan gitu ya. Tapi tadinya saya pengen tutup acara ini, tapi saya penasaran juga sama kamar mayatnya. Biar kita lebih clear di RS Tayu ini karena kita sudah sangat jauh sekali perjalanan kita dari tempat asal ke sini ya teman-teman. Jadi kita coba ke sana ke kamar mayatnya. Untuk Mas Charlie, makasih Mas Charlie Iya. ya. Ya teman-teman, kita udah keluar dari tempat yang dimana ada ruangan ambulan itu. Tapi ternyata nggak nemu kamar mayat ya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini, sepertinya ini apa sih Mas? Ini seperti rumah dinas ya. Rumah untuk para dokter seperti ini. Ya, menarik juga sih, tapi kayaknya nggak usah kita explore ya dalamnya. Nggak usah. Udah capek banget teman-teman. Karena kita dari rumah ke sini belum istirahat, kita langsung Indonesia gitu loh teman-teman. Jadi kayaknya udah cukup kita tutup aja acara kita ya. Iya. Jadi izinkan saya Dewi Ningsih beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan Mas saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.